Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan channel Bio Asik. Pada kesempatan ini kami ingin sharing serba-serbi selama isolasi dan kejadian yang tidak diduga. Yuk kita akan cerita. Satu tomcat masuk kamar. Pertama kali banyak sekali semut-semut ini. Ya ternyata setelah searching di YouTube, di Google, oh ini tomcat. Nah awalnya ya saya hanya tahu ini berbahaya. Jadi setiap ada ini dimatikan. Dah anggap aman. Tapi berikutnya di dada ada cakaran yang merah, kayak beberapa tangan gitu, perih, luka. Ya saya pikir itu saya yang menggaruk, memang gatel, tapi perih sampai demam-demam. Kebetulan waktu itu masih punya ya semacam obat lah gitu, saya kasih salep terus mengering. Tapi berikutnya masih ada yang gatel. Diusap-usap aja, tapi merahnya membuat saya demam-demam lagi. Nah luka kedua ini langsung ke dokter. Untuk sebenarnya saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, juga tidak ingin menyalahkan tomcat. Saya anggap aja tadinya sih daya tahan tubuh saya melemah, berarti akan mudah luka itu. Akhirnya tapi tetap saya ke dokter karena saya nggak punya salep lagi, sudah habis, dengan harapan tetap dapat pengobatan. Akhirnya ya dinasehatin dan ditanya apakah ada tomcat di kamar. Saya bilang ada. Nah ibu, kalau ada tomcat di kasur jangan dimatikan, karena saat ibu matikan di kasur itu racunnya yang membuat gatal itu berada di kasur itu, walaupun tomcatnya sudah dibuang. Jadi kalau tomcat itu harus diambil aja bu, langsung diambil pakai tisu kayak apa, jangan sampai dia itu memecahkan cairan tubuhnya di kasur kita. Oh gitu, jadi bisa jadi ya. Tapi saya tidak menyangka, orang saya juga tidak akan menyalahkan siapa-siapa kok. Ya udah, akhirnya setelah itu saya ambil dua spray itu, saya rendam air panas dan sabun, tentunya dicuci. Nah sekarang udah dikasih salep sih sama dokter. Ya terima kasih, saya tidak ingin menyalahkan siapapun, karena ini sebuah kejadian yang saya yakin tidak ada yang menginginkan satupun. Tomcat juga tidak ingin ya kedatangan tamu. Karena ini rumah dia. Nah yang kedua, semut merah. Sebenarnya semut merah adalah penghuni pertama yang menyambut kita. Kita kaget, banyak banget semut merah. Apalagi pada saat kita menyimpan makanan, ya kita tahu-tahu melihat udah ada koloni semut merah di makanan tadi. Serem pokoknya. Waduh, saya bilang ini banyak penghuni lama ini. Dan saya telusuri, memang di antara tembok-tembok dinding kamar itu banyak lubang. Ya namanya juga mungkin bukan hotel yang dihuni setiap saat ya. Bisa, kalau tidak salah juga ini tower yang kosong tadinya gitu. Jadi ya banyak semut, ya kotor, terus ya banyak lamat lancah ya. Jadi ya itu kita bersihkan sih sebenarnya, tapi layak huni kok, layak huni. Cuman ya semut itu memang karena udah ada lubang-lubang aja. Tapi alhamdulillah ya hari pertama doang kalau semut mah menurut saya, karena semut itu kan peribahasanya ada gula ada semut gitu. Jadi akhirnya makanan kita rapihkan, langsung bawa ke dapur semua, kan kita dapat dapur kan.
di situ, biarin semutnya suruh makan aja di dapur. Makan makanan sisa. Terus kita pel-pel, bersih-bersih kamarnya, dan tidak ketemu lagi tuh semut, alhamdulillah. Jadi itu penghuni lama dari kamar ini, jadi dia menyambut kita lah gitu. Tapi tidak membahayakan, tapi ya lumayan ngeri gitu, karena masih juga suka jalan-jalan di kasur, tahu-tahu lagi tidur, aduh ada apa ini, semut merah. Ya kita bentengi dengan doa aja, insya Allah semut merah. Kita dengan doa setiap mau tidur, insya Allah semut ini tidak akan mengganggu. Nah itulah, kita tidak menyalahkan, ini penghuni lama dia bilang kan. Ya kita berdoa aja. Nah, kejadian yang tidak biasa, suara jeritan di tengah malam. Hari kedua, saat tidur tengah malam tentunya ya kebangun lah, kan posisi kamar digelapin. Kuping saya mendengar ada jeritan, kadang nangis, kadang teriak, kadang ketawa cekikikan, antara terdengar dan tidak terdengar begitu. Saya bilang, wah ini apa gitu kan. Saya tidak mau menyelidiki ya, orang lagi ngantuk banget, jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Kalau bangun pun nanti jam 3 aja, jangan kemalaman. Ya tidur lagi. Hari kedua, ketiga masih ada aja. Tapi saya tidak mau cerita ke suami lah. Dia mah jangankan suara yang jauh nun di sana, yang deket aja kadang-kadang nanya melulu, ya udah, jadi saya aja yang terlampau peka kupingnya, udah saya pikir gitu. Tapi pada saat malam ke-6 ya, ke-7, saya baru menyadari, wah di tengah malam itu banyak kehidupan rupanya. Banyak anak kecil yang jalan-jalan, banyak orang, dan banyak mungkin ya siapa saya nggak tahu. Dan aktivitas mereka itu paling rame mulai jam 12. Udah sampai pagi jam 3. Setelah itu sepi lengang. Sampai sore, sampai siang, bahkan sampai jam 3 siang. Tapi antara jam 12 sampai jam 3, yaitu anak kecil, laki perempuan, jeritan, teriakan, main. Sepertinya mereka berpesta dalam keheningan malam. Mereka melampiaskan semua yang mereka inginkan untuk bermain. Karena kalau siang mungkin mereka mengganggu orang, lagian itu juga di jalanan kan. Saya pikir tadinya hantu, ternyata ada kehidupan malam di pinggir Danau Sunter itu kan Danau Sunter sebenarnya. Ya ini foto karena di zoom aja, jauh sebenarnya jaraknya, menyeberangi jalan kan, Wisma, terus sungai, terus jalan, lalu Danau Sunter gitu. Karena ini kameranya kita zoom. Nah, AC-nya sentral, sangat dingin, tidak ada remote. Ya awal-awal hari ke 1, 2, 3 lumayan menyiksa. Karena saking dinginnya kaku badan. Tengah malam sering bangun langsung aja mandi air panas gitu. Itu akan agak mengurangi kakunya. Nah tapi ya bahayanya kencing terus, pipis terus. Saking sering pipis, ya udah jadi pipisnya di botol tuh. Nah tapi orang yang kena COVID itu di tengah malam tenggorokannya selalu kering, haus, dingin tapi kehausan, dan sangat sakit kayak makan makan kulit salak. Keras gitu ya. Nah jadi pengen minum terus obat kuno. Nah
Ya, kejadian ini memang pasti tidak ada rencana dan tidak direncanakan. Ya karena tadi kedinginan, kencing terus. Ya pipisnya akhirnya malas ke WC kan. Ya ada yang pipis di botol gitu. Kalau pakai pispot, pakai tempat alat, orang nggak mungkin lah salah minum. Nah di tengah malam, di saat bener-bener haus pengen minum, males ke ruang tamu, nyari minuman di kamar, ada botol isinya setengah airnya, langsung aja minum, glek 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 glek. Udah habis mau tidur lagi. Pas mau tidur lagi ada yang bangun, dia tanya minum apa. Itu, wah itu pipis loh. Nah, sering ada yang ketuk pintu dan bunyi pintu terbuka. Jadi entah itu siang, entah itu malam, nih kuping ini terlampau peka ini. Jadi pintu itu selalu ada yang ngetuk. Untung saya punya temen, saya tanya siapa ngetuk pintu, terus katanya nggak ada kok suara apa-apa. Oh ya udah. Tapi kadang sering banget ada suara-suara yang membuka pintu, jepret. Tapi ya kaget juga sih, tapi ya biarin aja lah. Penghuni lama kali. Tapi ya kita husnuzon bila aja, orang namanya ini banyak kamar ya, namanya di Wisma banyak kamar. Ya anggap aja dari tetangga gitu. Dan memang Wisma ini ya mungkin kalau tidak ada event-event orang sakit, event-event atlet yang waktunya juga tidak menentu, ya bisa bertahun-tahun ya kosong lah, pasti ada penghuni lain. Tapi kan kita di sini apa ya, legal nggak ilegal. Dan kita juga berdoa terus kepada yang menguasai alam semesta ini, mohon perlindungan. Ya insya Allah lah kita tidak akan menguasai kamar ini. Ya silahkan aja, yang penting jangan mengganggu gitu. Nah ini kamar mandi ceritanya, sambil nongkrong di wastafel, sambil gosok gigi, melihat rambut. Rambut itu kan biasanya kusut ya, kusut, tapi dia terus memanjang. Oh saya bilang kena air nih, saya liatin aja iseng, nggak mungkin dia memanjang berikutnya kan. Memanjang lagi, panjang, makin panjang. Saya bilang wah ini mata mulai aneh nih gitu ya, rabun sih gitu, anggap aja itu saya salah lihat gitu. Yang ketiga makin panjang tuh rambut. Hah, di lantai sih, di lantai. Hah, kok bisa ini mata ini, lihat apa ini gitu. Ya udah saya berhenti, selesai. Ya udah saya siramin aja tuh pakai air yang banyak biar keluar. Nah serba-serbi selama isolasi ini ya hanya untuk sebagai kenangan indah lah. Hal lain yang tidak terduga yang dialami. Tapi kesimpulannya tentu bahwa kita itu harus selalu berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah. Jadi dalam hidup kita itu akan selalu ada pengganggu, entah itu dari sejenis binatang kecil atau bisa jadi makhluk lain yang kasat mata. Di rumah pun bisa terjadi, apalagi di Wisma Atlet yang memang jarang ada penghuninya. Nah yang paling penting, kita wajib berdoa siang malam, pagi sore dengan doa perlindungan. Minimal doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya doa perlindungan itu adalah baca Al-Fatihah, Qul Huwallah, atau Al-Ikhlas, Anas,
dan Al-Falaq untuk perlindungan dari binatang dan makhluk-makhluk yang merusak. Nah, doa pagi sore yang minimal dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu wajib kita lakukan kalau supaya kita selalu dalam perlindungan Allah. Nah, sahabat dimanapun berada, semoga kita selalu bisa menjaga diri, berdoa, dan mohon perlindungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.